Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama Kapten Superhero. Jadi sebelum masuk ke tutorial fungsi keyboard yang ada di komputer kita, dan perkenalkan diri dulu karena ini channel baru dan tidak ada subscribernya sama sekali. Jadi ini adalah channel Kapten Superhero. Jadi di sini tuh aku kaptennya. Jadi kadang besok-besok bisa jadi Ultraman, pria baju hitam. Oke, kita intro dulu. Jadi sebelum kita masukin tutorial yang akan kita bahas, kalian siapkan dulu rokoknya yang banyak, terus gorengan, jangan lupa air minum. Oke, jangan air jamban bro yang dipakai. Jadi kita akan membahas tentang Microsoft. Jadi yang biasanya kita pakai sehari-hari, kegunaan keyboard yang ada di komputer kita atau yang ada di laptop kita. Itu kita akan membahas dari A sampai Z. Itu dengan mengkombinasikan kontrol. Jadi dari kontrol A apa fungsinya sampai kontrol Z. Dan itu saya aplikasikan di Microsoft. Yang saya pakai adalah Microsoft Word 2010. Di sini saya juga sudah menyediakan artikel di mana ini nantinya akan kita jadikan simulasi atau percobaan untuk keyboard yang akan kita bahas. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang sudah saya tulis gitu, yang sudah saya siapkan. Bagi teman-teman yang belum ada kalimat, silahkan tulis kalimat, saya kasih waktu 10 jam dari sekarang. Oke, waktunya habis, kita balik lagi ke tutorial. Kita mulai dari Ctrl A, oke. Jadi Ctrl A itu fungsinya untuk mengeblok semua teks yang ada di dokumen kita. Contohnya seperti ini. Kita Ctrl A. Nah, itu fungsinya Ctrl A, dia bisa mengeblok semua teks yang ada di dokumen kita. Next, kita ke Ctrl B. Ctrl B itu adalah menebalkan huruf. Jadi yang mana yang akan ditebalkan bisa kita blok dulu. Saya akan mengeblok di bagian bawah sini. Nah, lalu kita Ctrl B. Nah, di sini kan teks yang ada di dokumen sudah berubah menjadi tebal. Next bos, kita sekarang membahas Ctrl C. Apa yang ada di Ctrl C? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena kebanyakan itu dipakai di setiap orang ngetik untuk menyalin suatu huruf itu biasanya, atau teks itu biasanya pakai rata-rata pakai Ctrl C. Jadi di sini itu fungsinya semua dari keyboard tanpa menggunakan mouse sama sekali. Oke, kita blok dulu. Ctrl C itu fungsinya sudah tahu, pasti dia copy. Oke, kita next ke Ctrl D. Di Ctrl D sendiri jarang kita pakai biasanya kan. Nah, padahal di Ctrl D ini dia bisa merubah font yang mana font yang akan kita pakai. Oke, kita langsung praktekin. Kita blok dulu yang mana mau dirubah fontnya. Saya coba di bagian keypad. Kita Ctrl D. Dia otomatis mencari font yang mana yang mau kita pakai. Kita klik, nah dia akan berubah. Itu fungsinya Ctrl D. Oke, next. Ctrl E. Ctrl E itu fungsinya adalah membuat teks atau paragraf yang ada di dokumen itu bisa rata tengah atau center gitu. Jadi tulisannya itu dia bakal memposisikan diri di tengah-tengah kayak orang adil gitu. Kita coba langsung di Ctrl tekan huruf E. Nah, seperti itu. Jadi dia adil, imbang bos. Kanan sama kiri dia imbang bos. Sekarang ke Ctrl F. Ctrl F ini fungsinya adalah dia mencari kalimat. Misalkan kita ada yang diketik, kan kita tuh ada banyak atau ada udah berapa halaman gitu, sampai 12 halaman, dan kita agak bingung mencarinya atau memakan waktu untuk mencarinya, kita cukup dengan Ctrl F. Nah, di sini saya akan cari misalkan tombol. Nah, di mana yang bertulisan tombol, dia akan muncul dengan tanda kuning di belakangnya. Itu kelebihan dari Ctrl F. Jadi kita nggak harus cari satu-satu untuk mencari kata tombol
tersebut. Jadi kita bisa pilih nih kalau misalnya mau yang dirubah yang atas, bisa dia jadikan tompel mungkin seperti ini kan bisa. Oke, next kita akan membahas tentang Ctrl G. Biasanya Ctrl G ini mungkin sebagian ada yang memakai ya, tapi ini sebagian juga ada yang nggak memakai. Jadi Ctrl G ini dia akan mencari atau pergi ke halaman berapa yang kita mau. Saya contohkan dulu ini, untuk halamannya saya tambah. Nah, di sini sudah ada 3 halaman ya. Ini yang halaman pertama, ini yang kedua, terus ini yang ketiga. Nah, jadi kita langsung ke Ctrl G. Dia akan pergi ke halaman nomor berapa yang akan kita tuju atau text. Saya menuju nomor 2, tinggal ketik di nomor 2, lalu kita enter. Nah, ini halaman yang nomor 2. Bener nggak? Bener kan? Itu fungsinya Ctrl G. Jadi di keyboard itu dari A sampai Z itu semuanya ada fungsinya. Oke, next kita beralih ke Ctrl H. Di Ctrl H ini mungkin juga teman-teman juga udah banyak pakai sih. Di Ctrl H itu fungsinya untuk mencari kalimat dan menggantinya secara bersamaan. Mungkin di Ctrl H ini ada beberapa teman yang tahu atau ada yang belum tahu. Jadi yang sudah tahu silahkan di skip, nggak usah ditonton. Oke, yang belum tahu silahkan tonton. Jadi Ctrl H ini dia mencari kalimat. Kita contohkan langsung, kita Ctrl H. Jadi di sini saya cari misalnya masih ke tombol. Nah, di sini tombol itu ada banyak ya, 1 2 3 5. Dari tombol itu saya ganti ke tompel misalnya. Langsung kita replace all. Jadi dia akan merubah kalimat tombol dengan tompel secara bersamaan. Oke, kita langsung eksekusi, bos. Kita oke. Seperti ini, bos. Jadi dia sampai ke bawah pun dia akan berubah. Sampai ke halaman yang bawah dia akan berubah. Contohnya dari tombol menjadi tompel. Oke, next kita sekarang beralih ke Ctrl I. Ctrl I ini fungsinya hanya bisa memerengkan tulisan, bukan memerengkan badan, bos. Oke, diingat itu Ctrl I itu hanya bisa memiringkan tulisan atau italic. Nah, seperti ini kita contohin, kita blok. Tapi harus blok dulu. Yang mana yang mau dimerengkan dia harus diblok. Jadi kalau Ctrl I dia nggak bisa mereng semua. Nah, seperti ini. Kita bahas huruf berikutnya. Oke, sekarang kita bahas Ctrl J. Yang tadi kita bahas Ctrl I, sekarang Ctrl J. Ctrl J ini fungsinya dia akan membuat teks itu rata kanan dan rata kiri. Ini lebih adil sih menurutku, bos. Dia rata kanan kiri. Kita blok dulu contohnya. Setelah diblok, kita langsung ke Ctrl J. Nah, seperti itu. Jadi dia akan memanjang, dia akan membuat teks itu atau tulisan yang ada di sini itu menjadi rata kanan dan rata kiri. Seperti itu, bos. Kalau tadi kan rata tengah. Enak yang tengah apa yang kanan kiri? Oke, next. Sekarang kita akan bahas Ctrl H dengan huruf H. Jadi di huruf H ini mungkin teman-teman nggak sering make sih, soalnya ini nggak terlalu dibutuhkan banget sebenarnya, tapi karena kita pembahasannya dari A sampai Z, kita perlu bahas juga di tutorial kali ini. Oke, untuk Ctrl K ini dia akan membuat tulisan yang di blok itu bisa ditambahin hyperlink atau URL. Misalkan saya di sini tulis dulu. Ini bisa ditulis dengan cara di blok bisa, atau langsung menulis di kotak yang sudah disediakan di Ctrl K. Nah, caranya misalnya kita mau tulis tambah di sini, kita Ctrl K. Di sini kita masukkan address-nya, alamatnya www.google.com misalnya. Nah, lalu di atasnya ini text to display itu namanya bacaan apa yang mau kita tampilkan itu ya mungkin ya, soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris, bro. Soalnya superhero lokal nggak. Oke, saya kasih kunjungi Google ya kan. Lalu kita oke. Nah, di sini dia ada, dan kalau dia ada hyperlink atau ada URL, otomatis warnanya berubah menjadi hijau. Hijau apa biru sih? Ya itulah pokoknya, entah hijau entah biru, tapi dia bisa diklik gitu. Jadi dia ada URL-nya, dia bisa diklik. Nah, untuk mencobanya ini bisa fungsi apa enggak? Linknya kita kenapa beli buat kita tekan Ctrl
Nah, di kursornya dari yang sebelumnya seperti ini dia akan berubah menjadi tangan, bos. Nah, ini kita bisa klik. Jadi dia langsung bisa ngeklik ke Google atau masuk langsung ke browser gitu. Oke, setelah tadi kita membahas tentang Ctrl K, yang Ctrl K itu bisa diisi hyperlink. Sekarang kita habis K apa ya? L. Oke, kita sekarang akan membahas fungsinya Ctrl L. Ctrl L sendiri itu dia fungsinya bisa merubah tulisan itu dengan rata kiri. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Kita blok dulu, lalu kita Ctrl L seperti itu. Jadi dia rata kiri. Kalau tadi dia bisa rata kanan kiri. Jadi fungsinya hanya rata kiri. Ini contohnya ini ya. Kita rata tengah dulu karena kayaknya tadi dicoba kayak nggak ada perubahan gitu. Habis itu kita Ctrl L. Seperti itu. Ternyata berhasil, bos. Oke, selanjutnya kita akan membahas Ctrl M. Ctrl M ini dia bisa menggeser paragraf itu ke sebelah kanan. Seperti ini, dia ada kumpulan paragraf, tombol sampai dengan Google itu tidak perlu diblok, bos. Cukup kursornya ditaruh di T dan kita lakukan Ctrl M. Seperti itu, bos. Digeser dia geser lagi. Daripada kalian biasanya kan untuk menggeser paragraf ini, kalian biasanya pakai rulers dan itu lumayan agak susah sih, tapi nanti di tutorial berikutnya rulers itu akan kita bahas juga. Seperti itu, bos. Jadi fungsinya Ctrl M itu bisa menggeser paragraf ke arah sebelah kanan. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan Ctrl N. Apa fungsinya Ctrl N? Mungkin teman-teman udah banyak tahu sih kalau Ctrl N itu. Bisa diartikan kalau ke bahasa Inggrisnya itu new. Ctrl N itu fungsinya akan membuat dokumen baru. Jadi dokumennya nanti bisa jadi dua, bos. Jadi kalau misalnya mau bikin dokumen baru untuk menulis dengan tema yang lain, cukup Ctrl N itu cara yang sangat mudah seperti ini. Ctrl N dia langsung buka dokumen baru yang tadi dokumennya ada di sini tuh. Jadi nggak terlalu banyak sih, itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Oke, karena tadi udah dibahas tentang dokumen baru yaitu Ctrl N, sekarang kita beralih ke Ctrl O. Bener nggak? LMNO, ya benar. Ctrl O itu fungsinya dia akan membuka file atau dokumen yang sudah kita simpan. Contohnya seperti ini, kita Ctrl O, dia akan mencari di mana dokumen itu disimpan. Fungsinya Ctrl O itu adalah membuka file dokumen yang ada di komputer kita. Itu. Mari kita next. Setelah Ctrl O kita balik ke Ctrl P. Jadi ini nggak usah dijelasin. Tapi nggak komplit dong kalau nggak dijelasin. Tapi kan Ctrl P ini rata-rata semua pada tahu. Anak bocil aja juga udah pada tahu, bos. Ctrl P itu fungsinya mencetak dokumen atau ngeprint. Nah, kita Ctrl P ya udah gitu, tinggal cari printer yang mana yang mau dicetak gitu, bos. Oke, dah gitu aja dah. Untuk Ctrl Q ini sangat unik. Kenapa aku bilang unik? Karena Ctrl Q ini dia bisa merubah format yang sudah kita buat. Contohnya, ini saya blok dulu, terus saya jadikan rata tengah seperti ini. Ketika kita di Ctrl Q, semuanya akan berubah kembali ke awal lagi, Bu. Gitu. Dan seterusnya. Mungkin banyak yang komen, bang itu kan sama aja dengan Ctrl Z. Beda, bapak. Kalau Ctrl Z itu ketika kita melakukan dua action itu Ctrl Z nya harus dua kali kan. Tetapi kalau Ctrl Q, biarpun ada berapa action, ketika dia di blok di Ctrl Q, dia akan balik ke seperti format awal. Seperti itu penjelasan Bapak Spiderman. Kita sudah masuk di Ctrl R. Jika tadi Ctrl R itu rata kiri, begitupun sebaliknya. Jika Ctrl R itu bisa membuat rata kanan. Contohnya saya blok dulu ini dua-duanya lah, boleh tiga-tiganya deh, nggak apa-apa. Kita Ctrl R, nah itu semuanya menjadi rata kanan. Jadi yang kiri hanya kebagian, ya begitulah sisa-sisanya. Yang rapi itu ada di sebelah kanan. Rata, bukan rapi sih, rata kanan. Next lah. Oke, kita sekarang masuk di Ctrl S. Ini juga nggak perlu dibahas, tapi kalau nggak dibahas nanti banyak yang komplain, bang kok Ctrl S nya nggak dibahas, katanya kita bahas dari A sampai Z. Oke lah, bos. Ctrl S itu fungsinya untuk save atau menyimpan file. Ya udah, Ctrl S aja, tinggal pilih mana tempatnya, tinggal kasih nama, save, gitu aja deh.
Nah, sekarang kita udah masuk di Ctrl T. Ctrl T ini dia bisa membuat tabulasi yang di bawah itu geser ke sebelah kanan. Jadi contohnya gini, ini dari Google sampai tombol itu dia tabulasinya masih datar dong. Nah, untuk menggeser ke kanan daripada kalian harus di sini terus pakai rulers atau main tap yang dia bisa geser ke sana ke sana ke sana. Saya nggak tahu kemana dia nyampenya. Tinggal kursornya ditaruh di tombol T aja, lalu kita Ctrl T seperti ini. 1, geser kan? 2, nah geser kan? Terserah kalian mau geser sampai mana. Geser-geser terus, yang penting nggak ngelewatin ke tetangga sebelah. Oke, nice, kita next bos. Ctrl U apa fungsinya bang? Jangan aku panggil aku abang, panggil aku superhero. Ten pula apa tadi? Ctrl U apa fungsinya Pak Kapten? Oke, kita bahas. Ctrl U itu fungsinya underline atau garis bawah seperti ini. Tapi kita harus blok dulu bos, yang mana yang mau kita garis bawah. Yang penting-penting aja kita garis bawah. Jangan semua kalian garis bawah, nanti bingung yang membaca. Ini kenapa kok garis bawah semua? Ini artinya penting semua pak, harus dibaca semua. Kan mantap, next lah. Kita sudah masuk di Ctrl V. Jadi Ctrl V ini mungkin teman-teman udah pada tahu, nggak mungkin nggak tahu, karena Ctrl V ini adalah fungsinya paste atau menempel apa yang sudah kita salin. Contohnya seperti ini bos, copy dulu lah, di copy dulu ya. Ini Ctrl V, paste, Ctrl V, itu aja deh. Itu aja udah pada tahu kali ya. Ya udah next lah. Nah, kalau yang Ctrl W sudah pada tahu belum? Saya yakin banyak yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Oke, kita langsung praktekin. Ctrl W itu fungsinya untuk menutup dokumen kita atau close. Kita langsung buktikan benar apa tidak kata Bang Kapten. Udah Bang Kapten pula. Kita eksekusi Ctrl W. Sini ada pilihan bos. Mau di save apa tidak mau di save atau di cancel. Itu fungsinya. Jadi kalau pengen cepat dan pengen kerja kelihatan kayak profesional gitu kan, kayak orang kantoran yang kantoran gitu, jadi mainnya di keyboard semua. Di Ctrl W itu fungsinya untuk menutup dokumen, itu aja. Udah, next. Sekarang kita sudah memasuki 3 huruf dari bawah, yaitu huruf X. Apa fungsinya huruf X? Huruf X itu fungsinya cut. Kok cut? Cut itu berarti potong. Karena aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi tulisannya cut, makanya bacanya cut. Karena kebetulan superhero-nya lokal. Jadi kita copy. Ini coba kita cut dengan Ctrl X. Dan ini bisa di paste. Bedanya dengan copy paste, dengan copy apa bang? Kalau mau copy itu tulisan yang ada di sini itu dia tetap utuh gitu ya bos. Tapi kalau di cut, tulisan yang di sini itu hilang. Misalnya kita mau pindah ke atas dulu kan, tinggal kita paste. Seperti itu sih penjelasannya. Kita beralih ke Ctrl Y. Nah, di sini itu unik sebenarnya. Di Ctrl Y itu kalau nggak salah ada sebagian itu fungsinya itu untuk mengembalikan perintah yang sudah dibatalkan. Misalkan ini dihapus gitu kan, yang ini dihapus, kita hapus gitu. Begitu di Ctrl Y dia balik lagi. Itu kan, tetapi di Microsoft Word 2010 Ctrl Y itu berfungsi untuk meneruskan kalimat apa yang kita tulis. Contohnya 1, 2, 3 itu tanpa spasi ya, dia akan memberi ruang spasi pada tulisan selanjutnya. Tulisan sih perintah yang sudah kita ketik. Oke, kita langsung Ctrl Y. Nah itu 1, 2, 3, kita Ctrl Y lagi, 1, 2, 3 lagi. Oke, next. Pusing amat mikirin itu. Sekarang kita sudah masuk di abjad terakhir, dan di sini kita memiliki huruf Z sama dengan negara Hura. Ctrl Z itu mungkin udah pada banyak tahu sih. Kalau Ctrl Z itu fungsinya untuk mengembalikan apa yang sudah dihapus atau kita rubah. Misalkan pekerjaan lebih hilang dong, terus kita Ctrl Z balik lagi dong, kayak sulap ajaib gitu. Keren nggak? Oke bos, tugas Kapten Superhero untuk video kali ini sudah selesai dibahas, mulai dari A sampai Z, dan itu sudah alhamdulillah sudah semuanya kita bahas. Ke depan Kapten akan menampilkan trik-trik lainnya seputar Microsoft. Ya, tinggal tunggu aja. Ini ada penutup nggak? Nggak ada, soalnya nggak punya pantun. Bagi kalian yang suka video tutorial ini, tutorialnya Kapten Superhero, aku cuma minta satu, nggak terlalu banyak, yaitu cuma subscribe, di like, komen, share, terus aktifkan loncengnya. Banyak juga yang minta. Bagi yang nggak suka, cukup nggak usah ditonton, nggak usah di subscribe, ya udah di next aja, cari yang lain. Bisa cari koplo, bisa cari goyang pargoy. Nah, terserah kalian lah mau nonton yang apa. Oke, bye bye.